Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, siswa-siswi SMP Budi Utomo Surakarta, khususnya kali ini kelas 7. Oke, bertemu lagi dengan saya Ustadz Ilyas. Ya, pertemuan pertama ya setelah PTS. Kemarin sudah dibagikan nilai PTS. Apapun hasilnya, itu yang terbaik buat kalian. Yang mendapatkan nilai sudah bagus, ya kalian harus bersyukur, alhamdulillah. Sedangkan kalau masih kurang maksimal dalam nilainya, semoga itu bisa menjadi semangat buat kalian untuk ke depannya. Oke, kali ini memasuki bab ke-6 tentang teknologi gambar konstruksi. Tujuan pembelajarannya antara lain menyatakan pendapat tentang keragaman teknologi gambar konstruksi sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, mengidentifikasi jenis, bahan, alat, dan proses pembuatan teknologi gambar konstruksi dengan memanfaatkan sumber daya di sekitar tempat tinggal. Kemudian merancang pembuatan teknologi konstruksi berdasarkan orisinalitas ide yang jujur terhadap diri sendiri, serta membuat, menguji, dan mempresentasikan teknologi gambar konstruksi di wilayah setempat berdasarkan teknik dan prosedur yang tepat dengan disiplin dan tanggung jawab. Nah, apa sih pengertian dari teknologi gambar konstruksi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, teknologi merupakan keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Konstruksi merupakan susunan atau model tata letak suatu bangunan, yaitu jembatan, rumah, dan sebagainya. Teknologi gambar konstruksi merupakan teknologi yang menjelaskan susunan model atau tata letak suatu bangunan berupa gambar 2 dimensi maupun 3 dimensi. Itu ya, jadi bisa gambarnya 2 dimensi atau 3 dimensi. Secara umum, konstruksi bangunan yang baik dan memenuhi standar bangunan harus memenuhi 5 syarat. Yang pertama, fungsional. Ya, jadi yang dibuat itu nanti harus bisa memenuhi fungsinya masing-masing. Misal kita membuat bangunan sekolah, ya kita harus memperhatikan supaya bangunan tersebut bisa benar-benar dimanfaatkan untuk sekolah. Misal kantor ya sama, harus bisa dimaksimalkan untuk nantinya jika sudah jadi dimaksimalkan digunakan untuk menjadi kantor. Kemudian indah, ya. Indah, kemudian kuat dan tahan lama, kemudian sehat dan higienis, kemudian ekonomis. Nah, ini ada macam-macam konstruksi bangunan. Secara umum, jenis-jenis bangunan dibedakan menjadi 4 kelompok. Yang pertama, bangunan gedung, kemudian bangunan transportasi, kemudian bangunan air, kemudian bangunan khusus. Bangunan gedung banyak, ya seperti yang sudah saya contohkan tadi, misalnya sekolah, kantor, apartemen, hotel, mall, dan lain-lain. Kemudian bangunan transportasi banyak, misalnya tentang pemasangan terkait rel kereta api, atau mungkin halte, dan lain-lain. Itu bangunan transportasi. Kemudian bangunan air banyak, misalnya tol yang di atas laut, bukan tol laut ya, kalau tol laut beda, tapi ini tol yang di atas laut, atau jembatan yang menghubungkan 2 pulau, sedangkan di bawahnya itu ada laut, contohnya jembatan Suramadu. Bisa lagi bangunan air itu berupa penangkal gelombang atau pemecah gelombang yang biasanya ada di pinggir pantai. Itu bangunan air. Seperti itu. Kemudian bangunan khusus. Kalau ini ada hal khusus yang ditujukan dalam pembuatannya. Itu.
konstruksi bangunan khusus. Tujuannya khusus. 1. Bangunan gedung. Bangunan gedung merupakan jenis bangunan yang biasa digunakan sebagai tempat tinggal atau tempat kerja. Seperti yang sudah saya contohkan tadi, misalnya yang pertama, bangunan rumah sakit. Yang kedua, bangunan sekolah. Bangunan transportasi merupakan jenis bangunan yang digunakan sebagai sarana untuk membantu kegiatan transportasi. Contohnya bangunan jembatan dan juga bangunan stasiun. Bangunan air. Nah ini, bangunan air merupakan jenis bangunan yang digunakan untuk sarana pengairan. Contohnya bangunan waduk ya, atau bendungan. Kemudian bangunan pintu air. Kemudian bangunan khusus. Nah, bangunan khusus merupakan jenis bangunan yang memiliki fungsi khusus dan tidak termasuk dalam ketiga jenis bangunan sebelumnya. Contohnya bangunan menara listrik atau SUTEP. Kemudian ada bangunan mercusuar. Itu termasuk dalam bangunan khusus. Contoh, proses pembuatan model jembatan sederhana. Untuk dapat menguasai teknologi gambar konstruksi, tentunya harus menguasai ilmu-ilmu tentang teknik gambar konstruksi atau teknik gambar bangunan. Tahap-tahap membuat model jembatan sederhana, yang pertama perencanaan, yang kedua persiapan bahan dan peralatan, 3 pembuatan. Oke, mungkin untuk hari ini itu dulu. Untuk selanjutnya insya Allah akan Ustadz sampaikan pada pertemuan berikutnya. Banyak salah dan kurangnya dari Ustadz. Ustadz mohon maaf sebesar-besarnya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Akhiru qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.